Virginia, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Indonesia, Alexandria. Alexandria, bisa dijelaskan bagaimanakah kemudian situasi ekonomi di Amerika Serikat saat ini? Meningkat 0,25% AS pertama tahun 2018 mencatatkan tetap kenaikannya sebanyak 6 kali lagi 2002 hingga suku bunga AS itu mencapai 1,75%. Selama ini warga AS itu cukup dimanjakan dengan bunga hampir 4% sejak pandemi menghantam, dan imbasnya daya beli warga AS itu tidak terlalu kuat sehingga pasokannya tidak bisa membeli permintaan. Dari data Departemen Ketenagakerjaan AS, indeks harga konsumen nasional di Amerika Serikat itu naik hingga 7,9% pada bulan Februari lalu, sementara rata-rata nasional harga BBM mencapai $4 tertinggi sejak 2008. Harga listrik naik 4%, dan harga sewa tempat tinggal itu naik 25% dalam setahun terakhir. KPR juga naik hingga 4% tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Menurut jejak pendapat ABC News dan Ipsos menunjukkan sekitar 70% warga AS tidak menyetujui respons Presiden Biden dalam menghadapi inflasi, namun 70% warga AS dalam polling yang sama menyatakan bahwa mereka rela untuk membayar BBM lebih mahal akibat dampak dari larangan AS untuk mengimpor migas dari Rusia. Nirma. Ya baik, Virginia, lantas apa strategi dari The Fed sendiri akan situasi ini gitu? Akankah tingginya inflasi ini akan berujung pada resesi begitu, Virginia? Nah, bahkan sebelum perang, Bank Sentral Amerika ini memang sudah ada di posisi yang sangat sulit untuk menyeimbangkan neraca, terutama pasca COVID, ketika pengeluaran Amerika Serikat itu sangat besar dan ini mencapai sekitar 8,9 triliun dolar. Namun sejak invasi Rusia ke Ukraina dengan sanksi ekonomi yang diterapkan dan kemungkinan akan ada aturan baru yang dikeluarkan oleh Kongres AS terkait pembatasan impor lain seperti seafood, Rusia ini terkenal dengan kepiting, ikan koi dan kaviar, vodka dan juga berlian. Nah, selain itu lockdown dan penutupan yang dilakukan oleh Tiongkok karena peningkatan kasus COVID juga dipastikan akan berdampak pada semakin parahnya hambatan rantai pasok yang selama ini belum pulih total. Sementara di dalam negara sendiri, di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, tingkat pengangguran di AS ini menurun tajam, dan ini kelihatannya seperti kabar yang baik ya, bahwa ini menunjukkan ekonomi AS itu pulih karena lapangan pekerjaannya sudah berlimpah. Tapi jika dibarengi dengan inflasi yang tinggi, bisa jadi akan memperparah inflasi. Logikanya makin banyak orang yang bekerja, mereka punya kemampuan untuk membeli barang, tapi pasokannya tidak ada, dan ini akan berakibat harga barang itu menjadi semakin meningkat. Nah, sejumlah analis dan bank itu mulai memprediksi kemungkinan akan terjadinya resesi, terutama jika menilik sejarah 70 tahun ke belakang di Amerika Serikat, kondisi pengangguran yang rendah dengan tingkat inflasi yang tinggi ini akan berujung pada resesi dalam masa 1 hingga 2 tahun mendatang. Nirma. Ya baik Virginia, terima kasih atas informasinya terkait kondisi ekonomi Amerika Serikat saat ini yang dimana terjadi inflasi yang terus merangkak. Terima kasih Virginia, salam sehat selalu.